Selamat hari Minggu dan selamat Natal kedua untuk kita saudara terkasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan dan mengarahkan kita akan pernyataan bahwa firman telah menjadi manusia. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Natal kedua ini, diambil dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memperingati Natal kedua. Dalam suasana sukacita ini, kita mau diingatkan akan peran Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Pada topik dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan itu diambil daripada ayat 14. Ayat 14 menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Logos menjadi manusia. Artinya firman ataupun Allah itu telah menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia, artinya dia akan memahami dengan benar, dia akan mengerti dengan tepat akan perasaan, akan keberadaan manusia. Sehingga apa yang dinyatakannya bisa dimengerti oleh manusia. Dan ketika manusia melihat Allah, dia akan melihat dirinya karena dia melihat Yesus Kristus yang menjadi manusia itu. Firman yang menjadi manusia, Taurat yang menjadi manusia, hukum yang menjadi manusia, yaitu ada di dalam Yesus Kristus yang memberikan dirinya untuk keselamatan dan kebebasan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Ternyata ketika Allah menjadi manusia, manusia bukan menjadi kehilangan arah, manusia bukan menjadi mencari di mana Allah, namun langsung melihat kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus. Karena kelahiran Yesus Kristus menjadi penyataan Allah bahwa akan kasihnya ke dalam kehidupan kita. Ketika Yesus Kristus menjadi lahir, maka nyatalah kelahirannya itu adalah menjadi keselamatan bagi kita, menjadi kebebasan bagi kita, sehingga kita beroleh kasih karunia. Dan yang sebelumnya, kehidupan kita akan jauh dari Allah karena keberdosaan kita. Namun ketika Yesus Kristus sudah menjadi manusia, terjembatanilah antara manusia yang berdosa itu dengan Allah yang penuh dengan keselamatan, yang menyediakan keselamatan bagi kehidupan kita. Dia adalah anak tunggal Allah, tidak ada satu yang lain daripada dirinya. Namun dia memberikan dirinya secara total sehingga kita hidup di dalam kasih karunia ini, di dalam pengenalan yang tepat kepada kasih Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kali ini juga mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu sudah diberikan kesaksian oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus sehingga kita menjadi mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat itu. Karena tanpa ada orang yang memberitakan, tidak mungkin kita akan mampu mengenalnya. Dan tanpa ada orang yang mengetahui, maka kita akan sulit untuk mengenal secara langsung. Oleh karena itu ketika Yohanes Pembaptis menyatakan dan menunjuk kepada Yesus Kristus, maka nyatalah keselamatan itu sudah menjadi bagian daripada milik kita.
keselamatan itu sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus, dan kita beroleh keselamatan olehnya. Kemudian dikatakan pada ayat 15 dikatakan, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bahwa Yesus Kristus itu bukan ada di mana ketika dia lahir, namun sebelum ada dunia ini dia sudah ada. Artinya dia adalah Alfa dan Omega, yang dahulu dan yang kekal dan yang sampai selama-lamanya. Keberadaan Allah itu bukan karena manusia sudah menteorikannya, namun dia ada sebelum manusia ada, dan sebelum segala sesuatunya ada. Maka kekekalan menjadi miliknya, kuasa ada di dalam tangannya, dan dia menjadi Allah yang memimpin kita untuk mengetahui keselamatan dan kebenaran. Dalam ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya ketika Yesus menjadi manusia, ketika firman telah menjadi manusia, maka kita menjadi hidup di dalam kasih karunia. Kalau dikatakan kasih karunia, yang selayaknya kita adalah kena hukum dan murka, yang selayaknya kita menjadi binasa, namun oleh karena kebaikannya, tidak memperhitungkan lagi kekurangan dan kelemahan kita, tidak mengingat lagi atas keterbatasan dan kesalahan kita. Yang diingatnya adalah kasihnya yang dikaruniakan kepada setiap manusia, setiap orang, dan orang yang percaya kepadanya akan menerima kasih karunia demi kasih karunia itu. Bukan hanya satu saja, namun kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kita akan menerima secara berkelanjutan karunia yang dinyatakan Allah ketika kita sudah menghidupi firman itu, sudah merasakan kehadiran firman di dalam kehidupan kita, karena dia sudah ada di tengah-tengah kita, karena dia sudah ada di dalam hidup kita, yang membebaskan, melepaskan, dan mengeluarkan kita daripada pergumulan dosa kita. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat untuk berfungsi sebagai tali sifat ataupun tolak ukur, sebagai cermin dan sebagai pagar, namun tidak akan bisa menyelamatkan. Hukum Taurat, dengan hukum Taurat maka jelaslah kesalahan, dengan hukum Taurat maka jelaslah akan apa yang tidak baik dalam hidup kita. Namun melalui Yesus Kristus kita menjadi diselamatkan, karena hukum Taurat sudah disempurnakan di dalam kasih Yesus Kristus, sehingga kita menjadi hidup oleh kasih-Nya, kita hidup oleh karena kebenarannya, kita hidup oleh karena firman-Nya. Oleh karena itu, ketika Musa memberikan hukum Taurat, namun Yesus Kristus memberikan keselamatan melalui apa yang sudah dinyatakannya, melalui karya Allah di dalam penyelamatannya, sehingga melalui itu kita menjadi beroleh keselamatan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan bahwa selama ini kita hidup di dalam hukum Taurat, di mana mematuhinya agar kita meroleh keselamatan. Saat ini ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, ketika kita menghidupi Kristus Yesus, maka siapa yang hidup dalam Kristus Yesus beroleh kasih karunia, beroleh keselamatan, beroleh kebenaran oleh karena pernyataan ataupun oleh karena karya daripada Kristus Yesus yang menyelamatkan itu di dalam kehidupan kita. Pada ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Artinya, manusia yang berdosa tidak pernah lagi berjumpa dengan Allah antara muka dengan muka. Ketika manusia sudah masuk ke dalam dosa, maka jarak antara manusia dengan Allah begitu jauh. Namun anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang datang untuk menyelamatkan itu, datang di dalam keselamatan yang dia berikan, sehingga orang yang percaya kepadanya, orang yang hidup olehnya menjadi dibenarkan dan diselamatkan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Hati kita mau dijamah oleh firman Tuhan bahwa keselamatan sudah menjadi milik kita ketika kita percaya kepada Kristus Yesus.
Keselamatan sudah menjadi bahagian hidup kita ketika kita menghidupi firman-Nya yang sudah menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita menghidup di dalam kasih karunia, maka hukum Taurat yang ada yang sebelumnya, yang menjadi ukuran keselamatan bagi orang lama, menjadi diperbaharui di dalam Kristus Yesus karena sudah disempurnakan oleh Kristus Yesus. Sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan oleh karena kepercayaan kita. Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Dia menyatakannya sendiri bahwa Dia Allah. Oleh karena itu, keselamatan sudah menjadi milik kita. Kehidupan kekal menjadi milik orang-orang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ketika firman sudah menjadi manusia, mari firman itu kita hidupi. Mari firman itu kita karakterkan di dalam perilaku kita. Mari firman itu kita nyatakan, kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah diinginkan Allah dalam hidup kita. Mari kita hidup sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia. Keselamatan yang kita beroleh bukan oleh karena jasa dan perbuatan kita, namun oleh karena Tuhan bermurah hati untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita sukacita di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup dan menghidupi sukacita itu, biar kita menjadi hidup di dalam anugerah kasih karunia demi kasih karunia. Karena Yesus Kristus yang adalah Allah menyatakannya kepada kita sehingga kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, mari bahwa kita orang percaya sudah hidup di dalam firman, dan firman sudah hidup di tengah-tengah kita untuk menyatakan kuasa dan keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa firman sudah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Ketika firman sudah menjadi manusia, artinya firman itu harus kami hidupi, menjadi bahagian daripada karakter dan perbuatan kami. Firman itu harus kami lakonkan sehingga menjadi bahagian daripada tingkah laku dan kehidupan kemanusiaan kami. Bila firman ini menjadi tetap berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dan biarlah setiap orang beroleh keselamatan oleh karena kebenaran daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.